Tahun kedua Hijrah, Rasulullah menerima kabar penting. Kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan sedang dalam perjalanan pulang dari Syam ke Makkah. Kafilah itu tidak biasa. Ia membawa 1000 unta, syarat dengan barang dagangan, dan kekayaan kaum Quraisy, senilai 50.000 dinar emas. Namun, jumlah pengawalnya hanya sekitar 40 orang. Bagi kaum muslimin, ini bukan sekadar kafilah. Ini adalah lambang kekuatan ekonomi Quraisy, yang selama ini mendanai penindasan, penyiksaan, dan pengusiran terhadap mereka. Rasulullah berdiri dan berseru kepada para sahabatnya. Inilah kafilah Quraisy dengan harta benda mereka. Berangkatlah untuk menyongsongnya. Semoga Allah menjadikannya harta rampasan bagi kalian. Namun, karena mengira misi ini tidak akan menjadi konfrontasi besar, beliau tidak mewajibkan keikutsertaan. Banyak sahabat pun tetap tinggal di Madinah. Tetapi 313 orang laki-laki memilih untuk ikut berangkat bersama Rasulullah. Dengan peralatan sangat sederhana, hanya 2 kuda, milik Az-Zubair dan Al-Miqdad, 70 unta, digunakan bergantian 2-3 orang. Bahkan Rasulullah sendiri bergantian unta dengan Ali bin Abi Thalib dan Marsad bin Abi Marsad. Panji umum dipegang oleh Masyebi bin Umair, berwarna putih. Pasukan dibagi 2. Muhajirin dipimpin Ali bin Abi Thalib dengan panji hitam bernama Ukab. Ansyar dipimpin Sa'ad bin Mu'adz, juga dengan panji hitam. Komando sayap kanan dipegang Az-Zubair, sayap kiri oleh Miqdad, dan barisan belakang oleh Qais bin Abi Syah. Pasukan ini keluar dari Madinah, melewati Roha, lalu menyusuri lembah Rahkan. Tujuan mereka, Badar, bukan Makkah. Rasulullah ingin memotong jalur kafilah di tengah padang terbuka. Namun di sisi lain, Abu Sufyan pun waspada. Ia tahu jalur yang ia tempuh sangat rawan. Ia bertanya pada setiap musafir yang ia jumpai, dan akhirnya, dia mendapat jawaban. Muhammad telah memobilisasi pasukan untuk mencegatmu. Abu Sufyan pun bertindak cepat. Ia menyewa seorang penunggang cepat, Damdam bin Amr al-Ghifari, untuk pergi ke Makkah dan menyampaikan kabar darurat. Damdam masuk Makkah secara dramatis, memotong hidung unta, merobek bajunya, dan berteriak. Wahai Quraisy, kafilah kalian dicegat Muhammad. Harta kalian dalam bahaya. Kirimkan bantuan sekarang. Maka seluruh pemuka Quraisy pun bangkit. Abu Jahal memimpin pengerahan besar-besaran. 1.300 tentara, 100 ekor kuda, 600 perisai, dan logistik yang cukup untuk perang panjang. Mereka berkata, apakah Muhammad mengira ini seperti kafilah Ibnu Al-Hadrami? Tidak. Kami akan tunjukkan siapa Quraisy. Tapi saat mereka hendak keluar dari Makkah, muncul satu keraguan. Bagaimana jika Bani Bakar, musuh lama kita menyerang Makkah saat kita kosongkan kota ini? Tapi kemudian muncul iblis, menyamar sebagai Surakah bin Malik, pemuka Bani Kinanah sekutu Quraisy, berkata, tenanglah, aku akan jaga kalian dari ancaman Bani Kinanah. Ini menenangkan Quraisy, sehingga mereka yakin melanjutkan perjalanan. Api, tiba-tiba, datang surat dari Abu Sufyan. Kafilah selamat, aku telah membawa mereka melewati jalur pantai. Tidak perlu bantuan, pulanglah. Beberapa kabilah Quraisy ingin kembali, namun Abu Jahal berdiri dengan angkuh dan berkata, tidak, kita tetap ke Badar. Kita tinggal di sana 3 hari, sembelih unta, berpesta, dengar musik, dan tunjukkan pada Arab siapa Quraisy sebenarnya. Di saat pasukan Quraisy menuju Badar dengan kesombongan, Rasulullah sudah tiba di Zafran. Beliau menerima kabar bahwa Quraisy datang dengan pasukan besar. Malam sunyi menyelimuti lembah Badar. Di tengah gelapnya malam, Rasulullah tidak terlelap. Beliau keluar bersama beberapa sahabat, melakukan patroli rahasia ke sekitar sumber air, memantau pergerakan musuh. Mereka menangkap 2 budak Quraisy yang sedang mengambil air untuk pasukan. Setelah ditahan, para sahabat mulai menginterogasi mereka. Awalnya para sahabat menyangka mereka dari kafilah dagang Abu Sufyan, tapi jawaban para budak berbeda. Kami adalah pembantu pasukan Quraisy. Sahabat-sahabat Nabi sempat marah, tapi Rasulullah segera menenangkan mereka dan bersabda dengan tenang. Jika mereka berkata jujur, maka kalian telah memukul orang yang benar. Tapi jika mereka berbohong, kalian telah membenarkan kebohongan mereka. Rasulullah kemudian menggali informasi secara strategis. Beliau bertanya, berapa ekor unta yang disembelih pasukan Quraisy setiap harinya? Jawab mereka, antara 9 hingga 10 ekor per hari. Dari sinilah, kecerdasan Rasulullah muncul. Beliau tahu bahwa satu unta bisa menghidupi sekitar 100 orang, maka jumlah pasukan Quraisy diperkirakan sekitar 900 sampai 1.000 orang, tapi tak berhenti di situ. Rasulullah bertanya lebih dalam. Siapa saja tokoh dan pemimpin yang datang bersama mereka? Keduanya menyebut satu persatu nama para pemuka Quraisy. Ketika para sahabat mendengar nama-nama itu, wajah mereka berubah. Karena yang datang bukan sekadar pasukan. Ini adalah elit Quraisy, para penindas Islam di Makkah. Rasulullah pun kemudian bersabda, inilah Makkah telah melemparkan isi hatinya kepada kalian. Artinya, seluruh kekuatan dan kebanggaan Quraisy sedang berada di depan mata. Di tenda Quraisy, suasana mulai berubah. Atba bin Rabi'ah, salah satu tokoh tua Quraisy, mengangkat suara. Wahai kaumku, untuk apa kita berperang? Muhammad adalah darah daging kita. Jika kita mengalahkannya, kita akan dikenal sebagai pembunuh kerabat sendiri. Jika dia menang, kita akan menanggung aib selamanya. Pulanglah sebelum semuanya terlambat. Suasana hening, beberapa mulai terdiam. Hati mereka goyah. Tapi, tiba-tiba, Abu Jahal bangkit dengan kemarahan. Engkau pengecut, Utbah. Kau hanya takut karena anakmu berada di pihak Muhammad. Ucapan itu seperti menyulut bara dalam dada Utbah. Niat damai pun padam. Lalu, muncullah seorang pria asing, berpakaian seperti dari Bani Kinanah. Ia berkata, aku bersama kalian. Lanjutkan perang, tidak ada yang akan menyerang dari belakang. Padahal, ia bukan manusia. Itulah setan, menyamar untuk menyesatkan mereka. Dengan tipu daya iblis, pasukan Quraisy dibuat yakin bahwa jalan mereka benar, padahal mereka tengah melaju menuju kehancuran. Tapi,
Abu Jal belum puas. Ia memanggil Amir bin Al-Hadrami, saudara dari korban yang gugur dalam peristiwa Sariyah Nakhlah. Abu Jal memprovokasi. Balas dendammu, jangan biarkan darah saudaramu sia-sia. Amir pun meraung, merobek bajunya, dan berteriak. Balas! Balas! Demi darah saudaraku! Suara itu membakar emosi seluruh pasukan. Sementara itu di tenda kaum muslimin, Rasulullah mengangkat tangannya ke langit. Beliau bermunajat dengan keyakinan penuh. Ya Allah, inilah Quraisy. Mereka datang dengan sombong, mendustakan Rasulmu. Ya Allah, hancurkan mereka esok hari. Lalu pandangan Rasulullah tertuju pada pasukan Quraisy yang tengah berbaris, khususnya pada seorang pemimpin mereka, Utbah bin Rabi'ah, yang menunggang unta merah, tampak berbeda dari yang lain. Rasulullah berkata lirih, penuh makna. Jika ada kebaikan di antara mereka, maka itu ada pada pemilik unta merah itu. Jika mereka mengikutinya, mereka akan mendapat petunjuk. Rasulullah pun mulai meluruskan barisan kaum muslimin. Beliau memegang anak panah, menata syaf pasukan, tiba-tiba beliau menyentil perut Sawad bin Ghaziyah, yang berdiri tidak sejajar. Luruskan barisanmu, wahai Sawad. Sawad tersenyum, dan berkata, Wahai Rasulullah, kau telah menyakitiku. Aku ingin kisos. Rasulullah membuka bajunya. Silakan, balas. Namun Sawad justru memeluk tubuh Nabi dan mencium perut beliau. Aku khawatir ini adalah pertemuan terakhir kita. Aku hanya ingin tubuhku menyentuh tubuhmu. Rasulullah tersenyum, dan mendoakannya. Kemudian Rasul bersabda, Jangan serang sebelum aku perintahkan. Jika mereka mendekat, panahilah. Dan jangan hunus pedang, kecuali mereka menyusup ke barisan kalian. Beliau kembali ke tenda. Bersama Abu Bakar, mereka bermunajat. Sa'id bin Muadz ditugaskan menjaga tenda komando. Sementara itu di kubu musyrik, Abu Jal berdoa dengan sombong. Ya Allah, jika Muhammad benar, binasakanlah kami. Lalu Allah menjawab melalui firman-Nya, surah Al-Anfal ayat 19. Jika kalian meminta keputusan, maka keputusan itu telah datang. Dari barisan Quraisy, muncullah Al-Aswad bin Abdul Asad, seorang musyrik brutal, sombong, dan tak kenal takut. Dengan langkah besar dan wajah murka, ia mendekat ke arah pasukan muslim sambil berteriak. Demi Allah, aku akan benar-benar meminum air dari telaga mereka. Atau menghancurkannya. Atau aku mati di sisinya. Tapi Hamzah bin Abdul Muthalib menghadangnya. Ia menebas kakinya hingga terseret ke dalam air. Dan mati mengenaskan. Perang pun dimulai. Dengan duel 3 lawan 3, Quraisy mengirim 3 jagoan. Utbah bin Rabi'ah, Syaibah, Walid bin Utbah. 3 pemuda dari kaum Ansyar maju, tapi ditolak. Kami ingin orang-orang sepadan dari kaum kami. Maka Rasulullah memanggil 3 pendekar langit, Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Ubaidah bin Al-Harith. Duel sengit terjadi. Ali membunuh Walid, Hamzah membunuh Syaibah. Ubaidah terluka oleh Utbah. Ali dan Hamzah lalu menolong Ubaidah dan membunuh Utbah. Ubaidah pun gugur sebagai syuhada. Beberapa hari kemudian, kekalahan di duel itu membuat Quraisy murka. Dentang senjata mulai terdengar. Suara-suara amarah Quraisy menggema. Pasukan musyrik maju menggempur. Tapi kaum muslimin tidak gentar. Dalam barisan kecil mereka, terdengar takbir. Ahad, Ahad. Di tenda, Rasulullah berdoa dengan air mata. Ya Allah, jika pasukan ini kalah hari ini, tak akan ada lagi yang menyembahmu di bumi. Abu Bakar menenangkan. Wahai Rasulullah, cukup sudah. Allah pasti akan penuhi janjinya. Maka, turunlah wahyu. Sesungguhnya aku bersama kalian. Aku akan bantu kalian dengan 1000 malaikat. Surah Al-Anfal, ayat 9-12. Rasul berkata, Bergembiralah, wahai Abu Bakar. Pertolongan Allah telah datang. Lihat itu Jibril. Mendatangi medan perang. Debu memenuhi giginya. Saat serangan balik dimulai, Rasulullah maju selangkah. Beliau mengambil segenggam kerikil dari tanah, lalu melemparkannya ke arah pasukan musyrikin, sambil berseru. Buruklah wajah-wajah itu. Ajaib. Kerikil itu melesat seperti panah gaib, mengenai wajah, mata, dan mulut musuh-musuh Allah. Saat itulah, barisan kaum muslimin menyerbu. Sementara pasukan langit, para malaikat, menghantam barisan musyrikin dari sisi yang tak terlihat. Saat itulah, Iblis, yang menyamar sebagai pria dari Bani Kinanah, berada di tengah barisan musyrikin. Ia melihat para malaikat turun dari langit, dengan wajah yang mengerikan dan sayap yang membentang. Ia berteriak ketakutan. Aku berlepas diri dari kalian. Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Iblis pun berlari tunggang langgang, membalik arah, meninggalkan pasukan Quraisy yang ia dukung tadi. Pasukan Quraisy mulai goyah. Di tengah kepanikan, Abu Jal, tokoh arogan Quraisy, masih berkoar. Jangan mundur, serbu mereka. Namun 2 pemuda Ansyar telah mengintai Mu'adz bin Amr bin Jamuh dan Muawidz bin Afra. Mereka menyerang serentak dari 2 sisi. Mu'adz menebas kaki Abu Jal hingga terputus. Namun lengannya ikut terluka parah. Muawidz menghantam tubuh Abu Jal dari sisi lain hingga roboh. Abu Jal pun terkapar, sekarat, di tengah medan perang. Namun, ia belum mati. Ia terus berguling untuk menjauh, agar tak dikenali. Hingga akhirnya, Abdullah bin Mas'ud menemukannya, kemudian menginjak lehernya dan memenggal kepalanya. Kepala itu ia bawa ke hadapan Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini kepala musuh Allah. Rasulullah mengucap syukur, lalu bersabda, Segala puji bagi Allah, yang telah menepati janji-Nya, menolong hambanya, dan mengalahkan kelompok itu sendiri. dan beliau menatap kepala itu, bersabda lagi. Kematian dan perhitungan itulah tempatmu, wahai musuh Allah.